Jadi ini berapa lama tulis buku nih, Bro? Ini sejak 2017. 17, oke. Kumpul, terus ada juga update situasi. Kebanyakan tuh situasi 2017, tapi 2018, 2019, 20 macam surat-surat dari pengungsi juga ada, Intan Jaya juga ada, termasuk tentang MOU ya, bagaimana pimpinan gereja Katolik misalnya Uskup Agung Merauke itu Petrus Canisius Mandagi ya, Uskup Agung Merauke, dia melakukan MOU dengan perusahaan sawit PT Tunasawa Erma di Merauke dan Bovendigul yang di Kampung Jair itu. Jadi ada surat dari umat di sana. Ada dalam Jadi mereka mengkritisi bagaimana seorang pimpinan gereja Katolik itu tuh yang baru saja ditunjuk sebagai administrator, belum paham dinamika pastoral setempat, hanya berapa minggu langsung melakukan MOU dengan perusahaan. Jadi MOU itu melegitimasi perusahaan itu untuk mencaplok hak-hak umat ini, tanah adat umat ini. Tapi juga melegitimasi untuk umat harus kehilangan, dia punya mata pencarian, dia punya hutan adatnya dan segala macam, dan terancam masa depannya. Berarti uskup ini dia melanggar menurut saya, karena bukan dia yang harus bicara untuk masukan perusahaan ini, karena dia hanya fokus untuk bicara jemaat tentang firman. Tapi sedikit keliru menurut saya. Iya, itu memang begitu. Nah, jadi sangat fatal sekali nih, Bro, itu. Tapi sampai sekarang masih berjalan ya perusahaan? Perusahaan masih berjalan. Jadi sebagian masyarakat kehilangan hak-haknya. Mereka kasih suntikan moral ya, istilahnya apa bahasa Inggrisnya saya terlupa. Jadi mereka kasih dana apa itu, bantuan sosial ke macam begitu. Itu macam suntikan untuk kasih tanam beban moral begitu, supaya orang tidak bicara macam begitu. Orang buta kan dia punya ini masa depannya atau apa. Jadi dong kasih, dong bikin MOU itu atas nama pendidikan untuk membangun asrama di sana. Tapi tidak harus untuk membangun gedung yang mewah, untuk menyiapkan SDM setempat itu ya kita jempol kalau membangun sekolahnya, menyiapkan sumber daya manusia setempat. Tapi tidak harus mencaplok itu, melakukan MOU untuk membuat masyarakat kehilangan ini, umat Katolik itu kehilangan ini. Kehilangan ladang, tempat cara pencarian. Ini kan umat tanah adat ini basis umat Katolik punya. Kenapa? Potensi alam yang ada di setempat, terus kemampuan orang yang ada tertidur di dalam diri orang, ini kenapa tidak memprovokasi itu, potensi itu. Supaya kalau macam kita butuh orang atau mau membangun gedung semacam itu, sudah pakai bicara baik dengan umat dorang tuh, supaya dorang sumbang kayu kah atau apakah, mereka kerja kebun baru sumbang uang kah. Ini kan saya pikir pendekatan yang mesti kita pertanyakan, kenapa sih? Kenapa sampai kita menggadaikan tanah milik umat ini? Kan gereja juga mengkritisi itu dalam ensiklik Laudato Si, itu tentang bagaimana Rumi kita menganggap membangun pemahaman bahwa bumi ini, tanah ini sebagai rumah kita, jadi kita harus pelihara dia. Itu Paus Fransiskus kasih keluar itu tahun 2015. 2015, baru 2022 ke 2021 baru MOU itu. Jadi macam-macam itu, persoalan semacam itu tuh, itu di dalam sini ada. Jadi orang yang punya tanah adat, orang Katolik setempat itu yang orang tulis sendiri. Namanya Bapak Petrus Kinggo. Luar biasa, soalnya. Jadi ini memang diceritakan dari bawah sekali ya, tidak didengar sampai akhirnya kawan sendiri dengan inisiasi yang luar biasa dari 2017 sampai sekarang, cetaknya 2022 ya.
luar biasa. Apa tantangan saja yang kawan hadapi selama menulis buku? Tantangan selalu berat. Kita mau cetak buku ini butuh uang Iya. butuh uang yang cukup besar juga. Ya. Macam editor untuk biaya pencetakan macam begitu, orang minta mahal tapi Hatra mampu. Jadi sudah, saya malu juga minta orang segala macam, jadi sudah saya kerja, kalau ada berkat orang mau kasih Kesini Pak, macam pastor membela itu agak sedikit bentrok dengan kamu punya pikiran ya. Jadi kawan menulis buku ini menurut saya satu langkah yang maju sekali. Rencana ada cetakan kedua lagi? Ada, ini mesti revisi banyak ini. Oke, luar biasa. Banyak pemateri yang waktu itu kami undang dalam launching buku itu pada Sabtu 5 Oktober kalau tidak salah. Atau 5 Oktober. Itu mereka banyak memberikan catatan, jadi mesti saya dengan teman-teman revisi ini baru kami akan cetak lagi berapa begitu. Luar biasa Bung Soleh. Dan dari selama menulis buku ini, pesan moral apa yang kawan mau sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat yang kita cintai ini? Ya, buku ini kan dia mengandung isi hati isi hati, doa, pergumulan dan harapan semua orang. Jadi ini menjadi sarana yang bisa mempertemukan kita, kita bisa melihat orang punya isi hati itu seperti apa. Ini bisa menjadi bahan evaluasi. Tidak ada, bukan berarti kita untuk baku dendam, baku iri hati atau baku ini curiga, tidak. Tapi ini kita bikin supaya sebagai bahan refleksi. Iya. Refleksi buat hamba-hamba Tuhan. Iya, hamba-hamba Tuhan dan kita juga jemaat. Jadi pesan yang ingin sampaikan sebenarnya apa nih? Sudah kamu masing-masing itu punya kepentingan dalam konteks ideologi politik ya, atau politik ideologis itu silakan punya kepentingan masing-masing. Tapi ya dalam agama tidak, atau dalam kemanusiaan tidak. Kau pendatang kah, kau orang asli kah, kau orang miskin kah, kau orang kaya kah, kau dari hutan kah, dari kota kah, dari kampung kah, kita semua sama. Jadi tidak perlu membeda-bedakan. Yang penting kita hidup baik, bagaimana menciptakan keharmonisan. Papua yang PGGP sendiri biasa itu kampanye tentang Papeda, itu Papua Tanah Damai kan. Yang menurut Kakak Kurnia Fatma itu Papeda itu Papua penuh darah. Itu ini bisa menjadi bahan refleksi gitu. Teman-teman macam di STFT, Father Timur atau Samuel Kane atau Walter Pos atau Gidi punya, atau dari gereja mana saja bisa membaca buku ini. Buat sahabat semuanya, para pengikut dan followers yang sedang ikuti podcast kita saat ini, kalian boleh order ya, hubungi Soleh. Masih ada stok yang kalian bisa dapatkan ya. Dan ini bukunya sangat bagus sekali, isi hati yang memang ditulis dengan baik. Semoga tulisan ini menjadi satu evaluasi buat hamba-hamba Tuhan semua bekerja untuk kemanusiaan ya. Pekerja hamba-hamba Tuhan lah pada dasarnya. Kita semua ya buku ini. Jadi tanpa membeda-bedakan ini kita utamakan pejabat di luar, tidak. Pada dasarnya kita tanah sama-sama akan jadi rumah kita.
dan akhirat pun juga akan Tuhan akan adili kita sama begitu. Iya. Jadi kalau boleh dalam pelayanan memberikan kenyamanan kepada umat, Iya. kepada jemaat itu balance lah, Iya. sampai rata. Tidak boleh ada kita utamakan hamba Tuhan, pejabat dari utamakan pelayanan pejabat dulu hamba Tuhan. Nah, itu kan berarti rasis, diskriminasi terhadap Iya. gereja itu. Jadi di luar ruangan itu Iya. perbedaan suku, kulit atau agama, pandangan, ideologi politik itu silakan ya. Iya, betul. Ya kok macam Indonesia harga mati kah, saya Papua merdeka kah, atau saya Indonesia harga mati Papua, atau Ya. saya Amerika harga mati kah, Ya. Afrika Selatan harga mati kah, China harga mati kah, atau apapun itu silakan. Tapi dalam meja gereja ini kita tidak butuh itu. Kita butuh kedamaian, kebersamaan, persekutuan. Betul. Yo itu. Kenyamanan jiwa. Iya, itu. Kita bicara tentang masa depan sana. Bagaimana orang ini masuk neraka atau masuk surga. Iya, betul. Iya, itu yang surga itu benar-benar harus ciptakan di tanah ini. Iya. Oke. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Jika memang kalian terganggu dengan podcast ini, boleh langsung ordernya. Ya. Boleh juga. Hubungi Bung Soleh, cerita, undang juga di gereja dan bahkan di sekolah. Ya. Mau cerita jadi narasumber boleh. Nah, ini salah satu inspirasi yang perlu kita harus kembangkan. Ya. Nah, seperti begitu. Iya, berikut nanti 100 surat. Bisa. Ini kan sekitar 84 surat. Jadi sedang mulai sekarang saya ada dengan teman-teman ada tulis lagi sekitar 100 surat cinta domba kepada gembala yang baru. Wow. Jadi surat yang berikut ini, ko Islam kah, ko Hindu kah, ko Buddha kah, ko Tionghoa kah, ko agama apa saja itu yang namanya ko tinggal, lahir besar, ko pudara pernah jatuh di sini, ko pernah bekerja di sini, ko punya pengalaman hidup tentang masa lalu, tentang masa kini, realitas hari ini, dan ko punya harapan tentang masa depan di tanah ini, ko bisa tulis. Ya. Baru kamu orang kirim ke saya atau dengan teman-teman. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadilah hamba-hamba yang bijaksana agar tidak ada luka dalam hati jemaat ya. Akhir dari sebuah pembicaraan kita nih ya. Ya. Terima kasih Bung Soleh, ini perbincangan yang sangat panas. Dan mungkin cukup sekian dulu, kalau kita ngobrol banyak nanti Ya. boring. Ya. Supaya banyak orang juga Ya. menikmati. Ya. Poin apa yang dari kita bicara tadi adalah tentang bagaimana menghargai pelayanan itu balance tanpa membedakan status sosial ya. Itu harapan, dan mungkin harapan atau kata kunci apa yang kawan mau utarakan? Ya, kata kuncinya sederhana saja. Mari kita sama-sama menjadikan suka duka jemaat umat ini sebagai suka duka. Pastor, pendeta, gembala, uskup, ustadz atau mahaguru dan lain. Iya, jadi suka duka orang asli Papua harus menjadi suka duka teman-teman dari non Papua. Ya. Begitupun suka duka teman-teman non Papua harus menjadi suka duka kita orang-orang Papua. Ya. Jadi kita harus hidup bersama secara damai di tanah ini tanpa rasisme, tanpa diskriminasi rasial. Stop rasis ya. Oke, baiklah semuanya sahabat-sahabat yang sudah watch video ini. Jika kalian memang senang dengan sabnya konten obrolan santai tentang orang-orang Papua yang menginspirasi, yang menjadi berkat buat kita semua, kalian bisa tombol lonceng dan juga klik subscribe ya. Terima kasih, dan juga jangan lupa order bukunya ke Bung Soleh. Yes. Sampai jumpa, sampai di situ dulu. Tuhan berkati.